Eh, Halo sayang. Eh, em, aku nggak tahu ya malam ini bakal ngobrol apa, tapi kalau misalkan kamu masih belum tidur, eh, kamu boleh peluk aku. Kamu boleh tempelin semuanya ke aku. Pokoknya nikmatin malam ini waktu kita berdua ya. Dan ya kamu juga boleh kok nikmatin suara aku. Tapi ya itu lagi. em, aku nggak tahu sih, lagi bingung ya mau ngobrolin apa. Jadi sebagai gantinya malam ini kayaknya aku bakal apa ya? Bikinin nggak bacain dongeng buat kamu. Apalagi kan lagi hujan-hujan kayak gini kan. Eh ya siapa tahu kalau misalkan aku bacain kamu dongeng kamu bisa tidur. Ya kamu juga boleh kok. Pejemin mata sembari dengerin cerita yang aku bacain. Ya. eh, sebelumnya sebelum aku bacain ceritanya, boleh nggak kalau misalkan aku kicu dulu satu kali? Eh, enggak, satu kali kurang. Berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, 5 kali boleh nggak? Iya 5 kali. 5 kali. Kening satu, pipi kanan kiri satu. Iya masing-masing satu lah. Kan 3 nih. Terus 2 lagi di tahu gak di mana? Boleh kak? Boleh kak? Boleh kak? Boleh kak? Boleh kak? Boleh ya? Boleh, 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 boleh. Boleh ya? Boleh. Ya udah. Keningnya pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri, terus 2 kecupan terakhir di mana ayo? Aku tanya di mana, bukan nyuruh kamu senyum ya. Kenapa kamu malah senyum? Kenapa sih malah malu kayak gitu? Cie, masih malu aja. Kamu masih malu ya? Yaudah, kening udah, pipinya udah, sekarang berarti tinggal di... Iya, betul. Yaudah sini mana? Manyun, manyun, manyun. Manyun deh dong, manyun, manyun. Pengen banget ya? Iya udah, iya. Ya udah, 2 kali ya. Kok nggak marah sih? Kok kamu nggak marah sih? Malah salting gitu. Cie, salting. Cie, awas. Nanti pipinya jadi merah loh. Ted, jangan nabok. Masa dikit-dikit nabok? Kamu gak boleh nabok. Di sini tuh gak boleh kasar. Cuma boleh kasih sayang. Sama kecupan boleh kalau kamu mau balas. Mau, masuk sih. Yaudah mana sini. Aku biar kamu gak makin salting, aku merem deh. Aku merem ya. Dan cepetan, mana kisnya? Pipiku. Satu lagi. Berarti tinggal ini.
Kok kamu balasnya cuma sekali doang sih? Perasaan aku tadi kecutnya banyak. Kenapa kamu cuma sekali doang? Yang banyak juga dong. Iya, kalau ditanya maunya kamu mah, ya emang aku mau. Iya. Dah. Ya udah sini peluk. Peluk dulu. Yaudah, sekarang aku bacain ceritanya di mana ya? Aku nggak ada cerita sih. Oh, pakai AI aja kali ya. Pakai ChatGPT. Bentar. Aku searching dulu lah ya. Oke. Tolong apa ya? Tolong buatin cerita fiksi tentang apa ya? Tentang jangan horor. Oh, enggak horor kok. Oh, ini yaudah deh, ini deh. Buatin cerita fiksi tentang vampir yang jatuh cinta, gitu ya. Nah, ya udah aku enter. Ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting kamu suka yang romance gitu kan. Yaudah, ini ceritanya udah keluar nih. Tapi sebelumnya aku nggak tahu ya ini ceritanya bakal nyambung atau enggak, atau mungkin aneh, atau justru malah bagus. Aku nggak tahu ya. Ini cuma hasil ChatGPT doang. Nggak apa-apa ya. Yaudah, yang penting kan kamu bisa dengar suara aku. Yaudah, sekarang kamu badannya rileks, peluk, rileks, nyantai. Aku sambil pet-pet kepala kamu, sambil usap-usap kepala kamu, sambil aku bacain ceritanya ya. Oke, vampir yang jatuh cinta. Di sebuah kota tua yang nyaris dilupakan waktu. Jalan-jalannya dilapisin batu yang licin sama embun. Dan lampu-lampu jalan juga menyala redup, seakan-akan menolak benar-benar mengusir gelap. Agak aneh ya, tapi gak apa-apa lah ya. Oke, lanjut lagi. Kabut turun hampir setiap malam, menyelimuti bangunan-bangunan kuno yang berdiri seperti saksi bisu dari ratusan tahun yang telah berlalu. Dan di sanalah Alaric hidup, atau lebih tepatnya bertahan. Dia sudah berhenti menghitung berapa lama dia ada di dunia ini. Mungkin puluhan tahun, ratusan tahun, atau bahkan lebih. Waktu tidak lagi terasa seperti garis lurus baginya, melainkan lingkaran tanpa akhir. Wah, berarti hidupnya udah lama banget ini ya. Oke, terus pada sewaktu-waktu malam datang dan dia berjalan. Fajar mendekat, dia menghilang. Tidak ada yang berubah. Tidak ada juga yang berarti. Dia pernah menjadi manusia. Dia pernah memiliki nama keluarga, rumah, bahkan seseorang yang dia cintai. Tapi semua itu sudah terkubur jauh di masa lalu, terkikis oleh waktu dan kelaparan. Sebagai vampir, dia belajar satu hal yang paling penting. Jangan terikat. Karena segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Suatu malam ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, Alaric berjalan tanpa tujuan yang jelas. Dia tidak lapar malam itu. Setidaknya tidak terlalu lapar. Jadi dia membiarkan dirinya sekedar menyatu dengan bayangan kota. Langkahnya terhenti di depan sebuah toko buku kecil. Lampunya masih menyala. Melalui jendela kaca yang sedikit berembun, dia melihat seorang gadis berdiri di balik meja kasir. Rambutnya jatuh lembut di bahu, dan dia sedang membaca sebuah buku.
Sesekali tersenyum sendiri seolah dunia di dalam halaman itu terasa nyata. Lebih nyata daripada dunia di luar. Ya, itu aneh. Tapi kamu pasti relate kan? Kayak misalkan kamu mungkin nonton film atau baca buku atau baca sebuah cerita terus kamu tuh excited. Kayak seakan-akan tuh ini menarik. Dan kamu berharap itu beneran ada gitu kan? Terus Alarik berdiri lebih lama dari yang dia sadari. Dia bahkan tidak masuk, hanya melihat gadis itu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa sesuatu yang asing. Bukan lapar, bukan haus, tapi rasa penasaran. Dan nama gadis itu adalah Elara. Alarik mengetahuinya beberapa lama kemudian. Alarik mengetahuinya beberapa malam kemudian. Ketika akhirnya dia memberanikan diri masuk ke toko buku itu. Waktu malam hari. Loceng kecil di atas pintu berdenting pelan. Kling 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 kling. Membuat Elara mengangkat wajahnya dan mengucapkan, "Selamat malam," katanya dengan senyum yang hangat. Terlalu tulus untuk dunia ini, menurut Alarik. Dan Alarik sempat terdiam sepersekian detik. Dia hampir lupa bagaimana rasanya disapa seperti itu. "Selamat malam," jawabnya Alarik. Jawabnya dengan suaranya yang rendah dan sedikit kaku. "Selamat malam." Yes. Terus dia berjalan di antara rak-rak buku berpura-pura mencari sesuatu. Padahal dia tidak membaca buku sejak puluhan tahun lalu. Tidak ada cerita yang bisa menandingi kenyataan hidupnya. Wow. Namun matanya terus kembali kepada Elara. Cara gadis itu menata buku, cara dia menghela nafas kecil saat membaca buku, bahkan cara dia menggigit ujung pensil saat berpikir. Semuanya terasa hidup kembali. Oh, berarti ini Elara ini ya, pelanggan juga nih, bukan kasir ya BTW. Enggak, tadi aku mikirnya ini Elara kasir, penjaga toko buku atau siapa gitu kan. Tapi di sini dia sambil baca buku juga sih, tapi kayaknya dia memang pembaca ya. Berarti kan klien nih, pengunjung gitu. Ya, tidur ya. Oke, lanjut lagi. Semuanya terasa hidup dan itu membuat Alarik sadar betapa mati dirinya selama ini. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas yang baru. Alarik datang hampir setiap malam. Kadang dia beli buku hanya untuk punya alasan. Kadang juga dia hanya berdiri cukup lama untuk berbasa-basi singkat dengannya. Dan perlahan percakapan mereka bertambah panjang. "Elara," katanya suatu malam, mencoba mengucapkan nama itu dengan benar. Dan gadis itu tersenyum. "Kamu baru pertama kali nyebutin nama aku." Alarik sedikit mengernyit. Aku tidak terbiasa." Terus Elara membalas, "Tidak terbiasa dengan nama orang?" Alarik membalas lagi dengan kedekatan. Terus Elara menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Terus Elara bilang, "Kamu ini aneh ya?" "Mungkin," jawab Alarik dengan pelan. Tapi untuk pertama kalinya dia tidak berasa itu hal yang buruk. Malah makin penasaran si Alarik ini gitu. Terus waktu berlalu dan suatu
Dan sesuatu mulai tumbuh di antara mereka. Ada yang mulai jatuh cinta nih kayaknya ya. Ada yang mulai tertarik. Tapi aku nggak tahu sih. Biasanya cerita-cerita dari ChatGPT itu kan nggak tahu ya arahnya kemana. Tapi aku bakal coba baca sambil aku improve ya biar nyambung, oke? Oke, kayaknya sih ya, Alarik ini udah mulai tertarik. Tapi ya, bukan sesuatu yang besar dan dramatis. Tidak ada pengakuan cinta atau momen berlebihan. Hanya percakapan panjang di malam hari. Sedikit tawa kecil yang tidak disengaja dan keheningan nyaman yang terasa lebih berarti daripada kata-kata. Dan di satu malam lagi, Elara mulai menunggu kedatangan Alarik. Dan Alarik justru merasa mulai takut. Karena semakin dia dekat, semakin dia sadar betapa rapuhnya semua ini. Ya, yang tadi aku bilang kan, semakin terikat, semakin sulit untuk menjalani kehidupannya sebagai vampir. Masalahnya, hausnya semakin sulit dikendalikan. Karena setiap detak jantung Elara terdengar jelas di telinganya. Bahkan setiap aroma darah yang mengalir di tubuh gadis itu terasa seperti godaan yang terus-menerus menguji batasnya. Dia sadar, Alarik mulai sadar. Dan karena itu, dia mulai menjaga jarak. Alarik tidak datang untuk beberapa malam. Dan di saat dia kembali, Elara menatapnya dengan ekspresi yang tidak biasa. "Kamu kemana aja?" kata Elara. "Aku sibuk," kata Alarik. Terus dibalas lagi, "Kamu pasti bohong." Dan Alarik pun terdiam. Terus Elara melangkah mendekat. "Kalau kamu gak mau datang lagi, bilang aja. Jangan bikin aku nunggu tanpa alasan dong." Kayak ada rasa yang makin penasaran ya. Tapi masalahnya, menurut Alarik, itu malah bakal jadi suatu luka. Dan itu menyakitkan. Lebih menyakitkan daripada menahan rasa laparnya. Terus Alarik bilang dengan menggumam kecil ya. Dan sedikit bernada seperti menyimpan rahasia. Aku cuma mencoba melindungi kamu." Terus Elara mengernyit lagi nih. Dari apa? Dibalasnya lah sama Alarik. "Dari diriku." Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Dari diriku itu berarti cuma di dalam kepalanya Alarik ya. Tapi dia cuma diem aja lah. Terus singkat lagi, malam itu pokoknya menjadi titik balik. Tiba-tiba hujan turun. Hujan deras, lebih keras dari biasanya. Tapi karena hujan, jalanannya jadi hampir kosong. Ya pokoknya cuma suara air yang menghantam batu sama atap bangunan. Terus toko bukunya tutup. Dan saat dia berjalan di gang sempit menuju rumahnya, dia tidak menyadari bayangannya mengikutinya. Ini yang pulang berarti Elara yang pulang lewat gang sempit ya. Nah, masalahnya bayangannya itu tuh bukan Alarik, tapi seseorang yang lain. Makhluk yang sama, tapi tanpa kendali. Serem ya. Agak sedikit merinding nih. Oke,
Alarik merasakan sesuatu yang salah. Instingnya menjerit. Lalu dia bergerak dengan cepat, melesat di antara bayangan-bayangan hingga menemukan Elara. Dan sosok yang lain yang sudah terlalu dekat dengan Elara. Dalam sekejap semuanya terjadi. Gerakan cepat, taring, darah, dan hantaman. Alarik menghentikan makhluk itu sebelum terlambat. Tapi sudah cukup untuk membuat Elara melihat apa dirinya sebenarnya. Melihat siapa Alarik yang sebenarnya. Kemudian saat Elara melirik, mata mereka bertemu, dan saat itu juga Elara sadar siapa Alarik. Tidak ada lagi rahasia. Alarik yang berubah menjadi sosok vampir, matanya merah, nafasnya berat, taringnya juga kelihatan jelas. Dan Alarik pun dengan nafas tersengal-sengalnya dia memanggil nama Elara. Elara. Terus gadis itu pun mundur satu langkah dengan wajah yang penuh dengan ketakutan. Kamu itu siapa? Alarik tidak menjawabnya. Ya karena menurut Alarik ini nggak ada jawaban yang bisa menjelaskan dan bakal bikin Elara ini mau mendengarkan Alarik atau menerima Alarik. Kemudian ya Elara lari dengan ketakutan, pergi menjauh, langsung ke rumahnya. Masalahnya Alarik ini ya udah kayak udah pasrah gitulah, kayak ya udahlah. Dia udah tahu aku yang sebenarnya. Terserahlah. Aku juga nggak tahu besok bakal kayak apa. Aduh, rasanya tuh kayak patah hati gitu ya. Terus ya pokoknya setelah itu mereka tuh gak ketemu lagi. Padahal Alarik ini udah nunggu dia di toko bukunya. Tapi beberapa hari setelah itu ya Elara gak muncul di toko bukunya gitu. Dan akhirnya Alarik ini timbul rasa rindu, sakit, galau, kesepian, dan rasa penasarannya juga makin kuat gitu. Akhirnya dia mencoba untuk mengembalikan pikiran jernihnya setelah dia sadar kalau dia tuh ya vampir. Dia udah hidup lama, ratusan tahun. Dan kembali lagi, dia sadar kalau dia tidak boleh terikat oleh sesuatu atau seseorang. Dan ya, beberapa hari berlalu, hampir 1 minggu lamanya, Alarik sudah, ya sudahlah, terserahlah. Memang ini adalah kehidupanku. Aku harus sadar dan aku harus lebih kuat. Aku harus sadar kalau aku tidak boleh terikat oleh sesuatu. Atau semuanya bakal berujung kehampaan. Dan Alarik akhirnya sudah mulai mencoba menerima kenyataan. Nah, masalahnya, ironinya, ketika Alarik sudah mulai menerima kenyataan dan sudah mulai bisa melepaskan
Elara dari pikirannya, si Elara malah muncul lagi di toko buku. Dan Alarik, ya, dengan kesadarannya dan dengan rasa sakit hatinya dan sedih juga traumatiknya, dia cuma bisa berdiri di seberang jalan. Ya kayak pertama kalinya Alarik ini ngelihat Elara. Tapi ya kali ini bukan kehangatan, tapi kosong dan kehampaan. Dia cuma bisa memandangi Elara, menerima bahwa ini semua ya akhir yang sudah dia ketahui sejak awal. Tapi malam ketiga pintu toko terbuka, Elara berdiri di sana. Ya, dia berdiri di depan tokonya, seakan-akan lagi menunggu seseorang, lagi menanti seseorang untuk datang menemuinya. Kamu tahu kan, vampir kadang tuh punya pendengaran yang lebih tajam. Nah, ternyata meskipun Alarik ini udah pasrah, tapi masalahnya rasa penasarannya tuh masih mengganggu kan. Makanya ya dia cuma memantau doang, mengintai dari kejauhan gitu. Nah, di saat Alarik ngeliatin atau memantau Elara dari kejauhan, ternyata Elara itu ngomong pelan. Aku tahu kok, kamu ada di sana. Kamu ada di suatu tempat dan ngeliatin aku. Dan seketika Alarik itu kayak mendengar bisikannya si Elara. Terus dia kayak, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Ini pasti bakal berakhir dengan cerita yang sama, tapi nah tuh si Alarik kayak galau gitu kan. Tapi oke. Sekali lagi aku bakal kasih kesempatan untuk diriku sendiri untuk menemuinya. Dengan sekuat tenaga, dengan keberaniannya dan rasa putus asanya pun, akhirnya dia memutuskan untuk muncul dari bayangan. Mereka berdiri berhadapan, dipisahkan oleh jarak yang terasa lebih jauh dari sebelumnya. Ya ini gak secara harfiah, tapi ya mereka bertatap-tatapan, berdiri dengan tatap-tatapan, tapi rasanya tuh kayak jauh banget gitu. Terus ketika mereka saling berdiri berhadapan, Elara bilang, Aku takut sama kamu." Alarik jawab, "Ya, aku tahu. Aku tahu kamu takut sama aku. Tapi aku juga gak bisa pura-pura semua ini gak pernah terjadi." Terus Alarik menunduk. "Tapi ya, kamu harus menjauh dari aku." Elara tanya, "Kenapa?" Jawab sama Alarik, "Ya, karena aku bisa menyakitimu." Elara menarik nafas dalam, terus bilang, "Tapi aku tahu kamu gak melakukannya." Alarik jawab, "Belum." Dan jawaban itu terasa jujur. Jujur, itu adalah hal menakutkan yang Alarik bayangkan. Tapi ya, dengan keputusasaannya sekali lagi, Alarik benar-benar menyudahi hubungan mereka. Ya mereka gak ada hubungan apa-apa sebenarnya.
Secara teknis mereka memang cuma dua orang yang saling ngobrol satu sama lain. Tapi masalahnya kan ada ketertarikan di antara mereka. Itulah yang bahaya. Bahaya bagi Elara dengan keselamatannya, dan bahaya juga buat Alarik karena dia tahu ada beberapa vampir di luar sana yang hubungannya juga gak baik sama Alarik, dan mungkin aja bakal mengincar Elara. Ya, dengan alasan apapun pokoknya Alarik ini gak mau kehilangan seseorang lagi karena rasanya itu sakit banget. Masalahnya Alarik ini kan udah hidup ratusan tahun, jadi dia udah mengalami banyak kejadian yang sama. Dan karena itu dengan berat hati Alarik memutuskan untuk oke, apapun itu, aku gak akan pernah mau lagi terikat sama orang lain, titik. Dan Alarik menjauh. Elana sempat sedih. Elana sempat berharap kalau Alarik itu mau mendekatinya dan ngobrol sama dia lagi, tapi ya, keputusan Alarik udah bulat. Meskipun itu berat, tapi inilah keputusannya. Pergi, menjauh, meninggalkan Elara. Ya, cuma bisa melihat dari kejauhan. Dan itulah cerita mereka. Cerita cinta mereka memang tidak menjadi cerita indah yang sederhana. Ya, gak ada akhir yang jelas juga ya kan. Cuma dua dunia yang bertabrakan antara kegelapan dan cahaya yang mencoba bertahan di satu tempat yang sama. Alarik belajar menahan dirinya, dan Elara belajar menerima ketakutannya. Dan di antara semua itu, mereka menemukan sesuatu yang langka, yaitu harapan. Bahwa bahkan makhluk yang hidup dari kegelapan masih bisa memilih untuk tidak menjadi bagian darinya, atau untuk tidak menjadi bagian dari kegelapan, dan merasakan cinta. Tapi cinta itu juga bikin mereka rapuh, tapi tetap layak diperjuangkan. Ceritanya panjang ya. Tapi kalau misalkan kamu suka sama cerita-cerita kayak gini, ya dongeng-dongeng yang ringan-ringan aja lah ya, aku bakal dengan senang hati kasih cerita ke kamu. Ya, aku boleh, aku mau jadi pendongeng buat kamu tiap malam. Kalau kamu mau, bilang aja sama aku. Aku bakal penuhin semua keinginan kamu. Harapan kamu itu ya perintah buat aku. Gak mau lebay. Ya, itu cuma kalimat buat nenangin kamu aja sih. Intinya ya, aku pengen kamu tidur nyenyak aja, kayak sekarang. Gak apa-apa kok kalau misalkan kamu ketiduran. Kan aku bacain dongeng ini memang buat nemenin kamu tidur. Jadi gak usah takut kalau misalkan kamu ketiduran. Gak usah ngerasa gak enak kalau misalkan kamu ketiduran. Ya, malah aku senang kalau misalkan aku kasih cerita kayak gini, kasih dongeng kayak gini buat kamu, terus kamu nyaman dengerin suara aku, dan kamu bisa tidur nyenyak. Yaudah, kalau gitu selamat tidur ya sayang. Semoga mimpi indah. Love you.